Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 16 Oktober tahun 2025. Hai hai hai. 2 hari ya saya nggak bikin video ya, karena 2 hari yang lalu ini Selasa Rabu saya mengikuti P4 WPB. Iya, saya WPB. Nah, ada pelatihan atau tepatnya refreshing gitu loh, bukan refreshing jalan-jalan healing, enggak. Refreshing dalam artian penyegaran kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan profesi WPB. Jadi, saya off 2 hari ya di video ini. Oke, saya lanjutkan hari kemarin nih dan kemarinnya lagi. Pokoknya ini harga masih all time high terus ya. Jadi di live-nya teman saya nulis komentar gini. Everyday is all time high sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Iya, pagi ini juga udah all time high kan ya. Jadi ya kalau 2 hari kemarin saya tidak buat video kan juga udah tahu ya harga bakalan naik. Lagian kan ada ya yang saya bagikan setiap pagi ke teman-teman di sini yang disampaikan ke nasabah juga. Oke. Kalau jangka panjang jelas banget ya ini masih akan naik dengan kejaran ke 280 sampai ya 300-an mungkin ya. Kita cek dulu dari 4 jam. Nah, di sini 4 jam terlihat ya di 4 jam juga masih bullish kuat gitu loh. Jadi bagi Anda yang cari-cari rejection, saya tidak sarankan. Kalaupun menurut Anda rejection, profit mending keluar deh. Kayaknya yang bisa kita lakukan adalah buy on breakout. Nah, ini buy on breakout masih jalan ya ini. Breakout terus, naik terus. Atau buy on dip. Buy on dipnya pun harus kita jaga banget kayak yang ini. Yang tanggal 14 nih turun, harusnya buy on dipnya di sini. Di dekat angka-angka 4000 gitu kan. Tapi ternyata hanya turun sampai ke 4100. Ya sudah, itu cukup deep untuk intraday sih memang. Baru kemudian lanjut naik lagi. Nah, ini buy on dipnya agak sulit jadinya. Kemungkinan nih bisa ke 150 kalau mau turun, cuma ya turunnya jangan terlalu malam gitu. Atau terlalu sore pun agak repot karena ini mungkin akan jejak ke atas terus. Jadi sekali lagi prediksi saya market masih mau naik karena secara fundamental Amerika kan juga masih shutdown ya. Pemerintahannya tutup karena tidak ada dana yang di ACC untuk menggaji karyawannya. Sedih nggak sih itu? Gimana kalau PNS yang alami itu ya? Kabur semua kali ya. Ya Amerika pun gitu sih. Nah terus yang lainnya ya masih seputar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kebutuhan akan emas nih, permintaan atas emas, nanti orang Banjar kaget mendengar kata kebutuhan ya. Permintaan akan emas masih terus lanjut karena ketidakpastian di Amerika nih, ekonomi Amerika juga nggak jelas. Nah kira-kira seperti itu, maka banyak yang melarikan hartanya dalam bentuk dolar diubah dalam bentuk emas. Di Indonesia juga gitu nih, saya lihat di toko sebelah juga sering FOMO orang. Tiap pagi ada yang ngantri. Kalau nggak ada yang ngantri pasti dia ada tulisan stok habis. Ya memang semua lagi belanja emas gitu. Kapan Mas Laras dibelanjain ya? Nah ini naik lagi kan ya. Jadi peluangnya masih naik. Saya pikir kejaran hari ini ke 280. Nggak ketinggian Pak. Iya sebenarnya tinggi sih itu. Tapi lihat berapa hari ini range-nya lebih dari $60 loh ya. Dan ini terendahnya sudah di 210. Kalau aku tambahin 60 itu sudah 270. Nah kalau saya pasang target ke 280 kan deket ya. Masih mungkin ya. Berapa kali kan range-nya di atas 70. Nah kemudian kalau tembus bisa ke 300 sampai 350. Tapi ya mungkin bukan hari ini ya. Cuma sepertinya kalau angka 280 itu tembus ke arah-arah itu. Kalau ditanya bagaimana ngukurnya sampai ke situ agak ribet jelasinnya karena kalau kayak gitu tuh kayak intuisi udah masuk gitu. Kita udah terbiasa ngeliat chart
Sudah biasa juga kalau naik ke sini, kalau turun ke sini. Nah, kemana Pak turunnya? Iya, kalau turun dia mungkin hanya ke 180. Jadi harusnya nih, kalau perhitungan pagi tadi waktu bangun tidur habis sholat subuh gitu, itu hari ini harusnya range-nya di antara 180 sampai 220. Tapi ini sudah 229, 230. 3 bahkan ya hacknya. Jadi itu nggak berlaku. Kemungkinan lebih tinggi lagi bisa ke 250 sampai 5000. Bisa nih ada di 220 sampai ke 300. Iya, hari ini mungkin ke 300 mungkin ya. Tapi saya ngeliatnya tadi hitungannya di 280. Sementara masih overbought semua tadi ya, 1 hari 4 jam itu semua menghadap ke atas. MACD-nya juga masih menghadap ke atas di area hijau, berarti memang strong bullish gitu. Untuk 1 jam, ngegas lagi 1 jamnya. Nah, polanya masih hacker dulu ya. Trend buy memang kuat. Nah, terus kalau saya kecilin ke 15 menit, 15 menit sama aja ternyata. Memang berarti ini trendsnya bullish kuat ya. Jangan terjebak oleh retorika harga sudah tinggi, mosok nggak turun. Ya kalau memang masih mau naik, mau apa coba? Kalaupun ada penurunan, itu resistensi ya di situ. Kemungkinan koreksinya itu koreksi sederhana gitu. Sehat aja gitu, sederhana dan sehat. Maksudnya tidak mengganggu tren utama. Jadi sekali lagi kayaknya mending cari entry buy saja deh. Entry buy, kalau entry sell kecuali Anda benar-benar lihat ya itu memang ada pembalikan di situ. Kalau nggak ada, udah deh stop. Racun itu yang bilang mosok setinggi ini nggak ada koreksi, racun itu racun. Kenapa? Ya masih strong buy di sini. Indikatornya masih menunjukkan strong buy. Jadi tinggal Anda cari nih entry yang baik. Kalau hitungan saya memang iya 220 ke bawah. Tapi bisa jadi akan lebih ke bawah lagi. Untuk kalender ekonomi lagi-lagi tidak ada karena Amerika masih government shutdown. Jadi untuk sementara naikin ombaknya aja, dan ini ombaknya adalah ombak naik. Tapi seperti biasa ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.